Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sahuda Hasibuan dari program studi Hukum Keluarga Islam. Adapun tujuan saya itu untuk menganalisis putusan nomor 92 Pitsus 2022 PN Sibuhuan. Jenis kasus tindak penyalahgunaan narkoba. Pelaku terdakwa 1 Sartika Yanti Lubis, terdakwa 2 Eli Danggor Hasibuan. Waktu dan kejadian bahwa terdakwa 1 Sartika Yanti Lubis dan terdakwa 2 Eli Danggor Hasibuan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 00.35 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di lingkungan 6 Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, tepatnya di rumah milik terdakwa 1 yakni Sartika Yanti Lubis. Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 ditangkap di sebuah rumah di lingkungan 6 Kelurahan Pasar Sibuhuan, yang mana pada saat itu sudah dilakukan penggeledahan oleh saksi Roni Azhar, saksi Mopul Harahap, saksi Rizky Hidayat Tambunan, dan menemukan di lantai musola rumah terdakwa barang bukti narkotika, yaitu 5 bungkus plastik klip transparan diduga kuat berisi narkotika golongan jenis sabu berserakan di lantai. 3 bungkus plastik klip transparan berisi diduga kuat berisi narkotika golongan jenis sabu dalam sebuah dompet kacamata warna hitam. 1 buah timbangan besar warna hitam, 1 buah timbangan kecil warna hitam. 1 buah plastik transparan yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan, 1 buah buku kecil, dan 1 buah buku bonpaktur. Melanggar pasal melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pelaksanaan pidana menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. Perkara ini termasuk delik formil karena penyalahgunaan narkoba sudah dilarang oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Seperti dalam pengertiannya, delik formil merupakan menitik beratkan perbuatan, dengan kata lain undang-undang melarang perbuatan. Kasus yang kedua yaitu putusan nomor 116 Pit B 2020 PNBLB. Jenis kasus tindak pidana pembunuhan. Pelaku Asep Jojo bin Maman Sulaiman. Waktu dan kejadian bahwa ia terdakwa Asep Jojo bin Maman Sulaiman Hendra bin Sarip Hidayat bersama-sama dengan saksi Hendra bin Sarip Hidayat berkas terpisah, saksi Niko Engrianto bin Endang berkas terpisah, saksi Rohimat bin Asep Wahyudin berkas terpisah, saudara Poni bin Enu berkas terpisah, saudara Ido Sopandi bin Maman berkas terpisah, saudara Yudi Setiawan bin Daman berkas terpisah, saudara Cahyana Adiansah bin Rohendi berkas terpisah, anak Lugina alias Ugi bin Ajang berkas terpisah, saudara Asep Jojo DPO, saudara Dede Emon DPO, saudara Rahmat alias WAB DPO, saudara Ari Kedin DPO, saudara Willy DPO, saudara Rudiansyah DPO, saudara Yudi Tugu DPO, saudara Ajat DPO, saudara Ayi Emik DPO, saudara Bajang DPO. Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Caringin Tilu, Kabupaten Cicayur, Desa Cimean, Kecamatan Cimean, Kabupaten Bandung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap korban Asep Andi alias Uwo. Melanggar pasal 340 KUH Pidana, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana atau murder dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pelaksanaan pidana.
menjatuhkan pidana kepada terdakwa Asep Jojo bin Maman Sulaiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun. Perkara ini termasuk ke dalam delik biasa atau delik laporan karena proses hukum terhadap tersangka akan tetap berjalan walaupun seandainya pihak keluarga korban sudah memaafkan tersangka. Baiklah, perkara yang ketiga yaitu putusan nomor 1566 Pit B 2020 PN-LBP. Jenis kasus pencemaran nama baik atau pidana fitnah. Pelaku Yuslina, korban Padris Adrian. Waktu dan kejadian bahwa ia terdakwa Yuslina pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 11 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau pada waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dusun 3 Desa Baru, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencematan tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah. Bermula ketika saksi korban Parlis Adrian SH memasang CCTV di rumah saksi korban Parlis Adrian SH dan terdakwa merasa keberatan karena memasang CCTV di samping rumah terdakwa. Lalu pada hari Jumat tanggal 16 2019 sekira pukul 11 WIB ditelepon saksi Ali Hanafiah Pulungan dan mengatakan bahwa Parlis Adrian SH telah memviralkan foto terdakwa yang berpakaian seksi ke media sosial. Kemudian saksi korban Parlis Adrian SH menanyakan bukti bahwa saksi korban Parlis Adrian SH telah memviralkan foto terdakwa dan terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut. Akibat kejadian tersebut, saksi korban Parlis Adrian SH merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batangkuis untuk proses lebih lanjut. Melanggar pasal 311 ayat 1 KUH pidana, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya tentang upaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000. Pelaksanaan pidana menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan. Perkara ini termasuk delik aduan karena korban yang harus mengajukan laporan dan delik aduan hanya bisa dituntut apabila ada laporan dari korban. Perkara yang keempat, putusan nomor 111 Pitsus LH 2016 PN-DUM. Jenis perkara tindak pidana pembakaran lahan. Pelaku Basuki Rahmat alias Salam bin M. Johari. Waktu dan kejadian bahwa terdakwa Basuki Rahmat alias Salam bin M. Johari pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 13 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2016 bertempat di Jalan KUD Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Berawal dari niat terdakwa yang ingin menanam cabai, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 16 WIB terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja membersihkan lahan milik saksi Husnul Effendi mengumpulkan lalang atau rumput-rumput serta kayu kecil yang ada di lahan atau di kebun tempat terdakwa bekerja tersebut. Kemudian terdakwa tumpukan di bawah tunggul kayu yang ada di lahan tersebut. Setelah itu, terdakwa langsung membakar tunggul kayu dengan menggunakan mancis api yang sudah dibawa oleh terdakwa sampai habis membakar lalang atau rumput yang ada di dekat tunggul kayu tersebut. Melanggar pasal tindak pidana karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati yang diatur dan diancam pidana. Pasal 188 KUH pidana. Pelaksanaan pidana menjatuhkan pidana kepada terdakwa Basuki Rahmat alias Salam bin M. Johar
Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan. Perkara ini termasuk delik dolus karena terdakwa atau pelaku melakukan kesalahan yang menyebabkan kebakaran sehingga membuat bahaya bagi barang maupun nyawa orang. Adapun perkara yang kelima yaitu putusan nomor 12 Pit-B 2008 PN-BTA. Jenis perkara tindak pidana kealpaan mengakibatkan kematian luka. Pelaku Saripuddin bin Sudirman, korban Hairul Sadat bin Yarumi. Waktu dan kejadian bahwa terdakwa Saripuddin bin Sudirman pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2007 kira-kira pukul 13.45 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Oku, karena kesalahannya menyebabkan saksi korban Hairul Sadat bin Yarumi luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara. Pada waktu tempat di atas, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha berboncengan dengan saksi korban datang dari arah Simpang 4 Air Pau menuju ke arah Akpel Al-Ma'arif Batu Raja, dan ketika tiba di Simpang 3 Hotel Anugerah Batu Raja, terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 30 km per jam akan mendahului satu mobil angkot yang berada di depannya. Dan terdakwa langsung berbelok ke kanan ke arah Akpel Al-Ma'arif Batu Raja tanpa menghidupkan lampu sen kanan atau memberikan isyarat atau tanda apapun untuk berbelok, dan tidak memperhatikan adanya satu unit mobil Kijang Innova yang dikendarai oleh saksi Bakwiwe Baduke yang datang dari SPBU Usaha Bersama menuju ke arah Simpang 4 Air Pau, sehingga mengenai bagian depan samping kanan mobil Kijang Innova tersebut. Sedangkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa kena di bagian handle rem sebelah kanan. Akibat dari tabrakan tersebut, saksi korban mengalami luka lecet kaki kanan di atas mata kaki kanan berdiameter 2 x 1 cm dan luka lecet pada tangan kanan bawah siku berdiameter 2 cm sebagaimana visum et repertum nomor 370 garis miring 443 garis miring 3715 garis miring 16 garis miring 1.3 garis miring 2007 tanggal 14 Juli 2007 melanggar pasal 362 ayat Pasal 360 ayat 2, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp300. Pelaksanaan putusan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan selama 8 bulan. Perkara ini termasuk delik culpa. Seperti pengertiannya, delik culpa merupakan delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misalnya pasal 195, 197, 201, 203, 359 dan 360 KUH Pidana, dan perkara ini melanggar pasal 360 KUH Pidana. Terima kasih karena telah menonton analisis putusan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.